Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Mudah-mudahan disehatkan. Kali ini akan Abah bahas detik-detik kehancuran seorang debitur pinjaman online saat menghadapi situasi gagal bayar. Kalian harus menyimak ini sampai habis. Tonton ya teman-teman. Alhamdulillah, banyak sekali yang akan Abah bahas terkait masalah detik-detik kehancuran akibat gagal bayar pinjaman dan ini dialami oleh teman kita. Abah akan kupas tuntas, bantu support dengan cara di-subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di-like, di-share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya ada 3 kali ya. Nah, kawan-kawan semua silakan juga kalian join di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran untuk syarat dan gabung dan linknya ada di kolom deskripsi video dan di kolom komentar. Kalian yang mau join dan gabung di grup WA boleh, lebih spesial lagi bisa ngobrol dengan Abah di grup WA tersebut. Syaratnya harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Kalian boleh hubungi admin Abah untuk memilikinya dan kalian sudah boleh join setelah memilikinya ya. Ngobrol bareng dengan Abah, dengan teman-teman dan dengan para mentor yang luar biasa. Nah, kalian yang sudah tergabung dan join nanti boleh memiliki ini. Ya, stiker dilarang masuk, tidak dijual bebas, hanya untuk yang sudah tergabung di grup WA. Nanti stiker ini tempel di rumah kalian, di pintu pagar kalian atau dimanapun ada orang masuk atau DC masuk. Mereka terhenti langkahnya debt collector, tidak boleh meneruskan masuk atau menagih ke rumah Anda kecuali dapat izin dari kalian. Kalau mereka menerus masuk maka diduga melanggar pasal 1671 HKUHP dan di pasal 257 ayat 1 KUHP yang baru di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Bisa dipenjara mereka, ya. Dan rekam video kan nggak usah takut, tapi jangan diviralkan. Simpan sebagai bukti untuk lapor ke kantor polisi. Mau punya stiker seperti ini, hubungi admin Abah. Nanti dibantu ya. Baik kawan-kawan, saksikan saatnya ya Anda melihat ini pengalaman dari teman kita hancur sehancur-hancurnya akibat menghadapi situasi gagal bayar pinjol. Simak baik-baik dan pastikan tidak skip. Hancuran itu terjadi hancur sehancur-hancurnya akibat mengalami situasi gagal bayar di pinjaman online. Dan ini pengalaman yang dirasakan oleh saudara kita. Kawan-kawan, ini adalah pelajaran buat Anda. Simak dulu, nanti Abah akan jelaskan ya. Ada kopi nih, kopi dulu ya, sepakat ya. Ya, jangan iri ya, Abah ngopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Langsung cenghar, kata bahasa Sunda itu cenghar ya. Fresh ya. Ya, kalian juga harus fresh dong, pikirannya, otaknya, mentalnya ya. Nah, kita bacakan. Ini curhatan dari kawan kita. Mental naik turun ketika ada yang ucapin salam gemeteran. Atau ada suara motor di depan rumah gemeteran. Ini sudah kena ya, mentalnya sudah kena, psikologisnya sudah kena. Jadi ada orang yang ucapin salam, ketok-ketok pintu rumah, Assalamualaikum, sudah dak dik duk. Ada yang bertamu ke rumahnya, selamat sore ibu, langsung dak dik duk, padahal baru ngucapin salam. Dan belum tentu itu debt collector, bisa jadi itu tetangga sebelah rumah, atau Pak RT, atau siapapun. Ada kawan, sahabat kita yang datang ke rumah. Dan itu dialami juga bukan hanya oleh saudara kita ini. Tapi banyak dialami oleh teman-teman lainnya. Ketakutan. Ada motor berhenti depan rumah, langsung merinding. Ada motor berhenti, dimatikan mesinnya, lalu distandarkan, klek, turunlah. Kakinya terdengar, langsung dak dik duk. Ada yang buka pintu pagar, dak dik duk. Ini kan yang Anda alami. Ini kan persis apa yang saat ini Anda rasakan. Ini kita cari solusinya ya. Nah, dengerin sampai habis. Jangan main skip-skip ya. Nanti mental Anda malah separuh-separuh. Begini kawan ya. Situasi seperti ini sudah banyak dialami oleh teman-teman lainnya. Banyak dirasakan oleh kawan-kawan lainnya. Yang saat ini menunggak pinjaman online pinjol. Saat ini Anda pinjam online. Anda menunggak. Nah, tentunya rasa cemas, rasa khawatir itu pasti ada dan numpuk.
Itu sesuatu yang alami. Sesuatu yang dialami juga oleh kawan-kawan lainnya. Yang saat ini terjebak pinjol juga sama. Mungkin Anda tidak tahu saja, di luar sana juga banyak yang mengalami hal seperti ini. Bahkan mungkin lebih parah dari yang Anda alami dan Anda rasakan. Ini adalah sebuah resiko, kawan. Resiko kita minjam online, data-datanya ada di online, data-datanya kita submit secara online, maka kita pun dicairkan secara online, dan potensi kita ditagih, potensi kita bertarung mental dengan para penagihnya juga secara online, bukan offline. Ya offline ada, ya penagih lapangan, cuma tidak sebanyak dan frekuensinya tidak serapat dengan yang melalui debt collector atau debt collector atau online. Anda yang harus memahami bahwa situasi ini adalah situasi yang harusnya tidak terlalu Anda takuti. Takut wajar, panik wajar, cemas wajar. Untuk kali pertama, kali kedua, it's okay, toleransi. Tapi untuk ketiga kalinya, ya sudah. Ini adalah suatu hal yang harus Anda maklumi. Maklumi untuk diri Anda, mulai berdamai dengan kondisi, mulai berdamai dengan keadaan, insya Allah semuanya akan landai-landai saja. Dan semuanya Anda akan menganggap bahwa ini adalah resiko. Kalau Anda sudah berkomitmen dalam hati kalian dan menganggap ini adalah resiko yang harus kalian hadapi, berarti kalian sudah punya modal. Modal untuk menenangkan hati, modal untuk membereskan situasi, modal kalian untuk menghadapi hal-hal yang mungkin lebih keras dan lebih ganas lagi ke depannya. Ya, pahami itu bahwa ini adalah resiko. Nah, setelah itu Anda mulai menjalankan aktivitas tanpa Anda harus banyak beban memikirkan hal seperti ini. Mulai buang, mulai lepas. Mulai dibuang, mulai lepas. Rasa takut itu. Mulai dibuang, mulai lepas. Jadi siapapun yang berhenti depan rumah Anda adalah tamu kalian. Mereka datang debt collector, jangan takut. Karena masih ada sebagian dari saudara-saudara kita yang gagal bayar. Itu kehadiran debt collector itu masih amat sangat ditakutkan. Jangan pernah takut kehadiran debt collector. Debt collector itu bekerja. Mereka juga sama seperti Anda bekerja. Hanya mereka bekerja sebagai tenaga penagih. Mereka datang, kita harus hadapi. Mereka datang baik-baik. Mereka datang sopan, kita lebih sopan. Mereka datang arogan, kita tutup pintu. Beres. Nggak ada yang sulit. Mereka juga manusia, bukan makhluk astral. Mereka manusia, bukan setan. Mereka manusia, bukan jin. Ngapain harus takut? Kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama minum air putih, sama dengan mereka. Mereka datang, sudah lelah, sudah muter sana-sini, kasih segelas air minum yang dingin. Syukur-syukur ya kalian ada di kulkas. Sedia air dingin, kasih mereka. Yang mungkin tadinya akan agak keras nih bahasanya, tapi dengan segelas air putih yang masuk ke tenggorokan mereka, ke kerongkongan mereka, dan membilas dan menghapus dahaganya, insya Allah mereka jadi makin tenang. Dan mereka agak sungkan jadinya. Sudah diberikan sesuatu ya yang Anda kasih. Dan selebihnya Anda kalau ada suguhan yang bagus, suguhan cemilan-cemilan, ya silakan kasih. Amal buat kalian. Kita manusiakan manusia, kita manusiakan dan manusiakan mereka, siapapun tamu yang datang ke rumah kita. Oke kawan-kawan, jadi nggak usah takut menghadapi debt collector ya. Mereka datang, kita sambut baik-baik, kita tanyakan apa kelengkapannya ya, untuk belajar kelengkapan apa aja yang harus dibawa. Banyak-banyak belajar di video Abah sebelumnya, karena nggak mungkin dikupas dalam video ini, terlalu panjang nantinya ya. Intinya seperti itu, anggap mereka sama seperti kita. Mereka hanya bekerja, mereka hanya bertamu, mereka hanya menanyakan. Kenapa ibu bapak menunggak? Paling seperti itu. Ingat, datang santun, Anda terima dengan lebih santun. Datang baik, Anda terima dengan lebih baik lagi. Datang arogan, datang marah-marah, datang melotot-melotot, tutup pintu, nggak usah banyak argumen. Jangan Anda berhadapan konfrontasi dengan mereka, jangan. Ya, mereka jam terbangnya lebih tinggi. Kalau Anda mau lebih lagi, Anda nggak usah banyak ngomong, mereka ngamuk-ngamuk, Anda videokan aja. Anda videokan, jangan berucap sedikit pun, satu kata pun, diam, rekam aja. Kalau mereka bertanya, ngapain direkam? Udah, diam aja. Nggak usah kalian jawab. Simpan sebagai bukti suatu saat kalau Anda mau melapor, baik itu ke kepolisian, ke OJK, atau ke AFI. Paham? Oke, itu saja ya. Semoga menguatkan buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Dan kasih feedback buat Abah. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut.
Alhamdulillah ada di akhir video. Abah kasih kesimpulan ya. Jadi begini teman-teman semua. Kesimpulannya, Anda merasa selalu takut yang berhenti di depan rumah, pakai kendaraan motor, distandarin, lalu turun, bunyi telapak kaki, bunyi derap langkah kaki, kalian sudah dak-dikduk. Jangan-jangan itu debt collector. Jangan-jangan itu debt collector. Ada yang ucap salam untuk rumah Anda. Assalamualaikum. Langsung duk 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 duk. Ada yang ngetuk rumah Anda mau bertamu. Selamat sore. Selamat sore. Langsung bunyi dari jantungnya ya. Halo kawan-kawan. Ini memang situasi yang sulit bagi kalian untuk ditaklukkan, tapi bisa kalian atasi. Mereka datang, kita terima. Mereka datang dengan baik, kita lebih baik. Mereka datang dengan sopan, lebih sopanlah kita terima mereka. Mereka datang arogan, mereka datang ngamuk-ngamuk, mereka datang marah-marah, mereka datang teriak-teriak, tutup pintu. Atau kalau Anda lumayan cukup berani, tidak usah berbicara, tidak usah komentar apapun, rekam videokan kegiatan mereka ngamuk-ngamuk. Sampai mereka benar-benar pergi. Jangan diviralkan, simpan sebagai bukti suatu saat kalian akan melaporkan ke polisi, ataupun ke OJK, atau ke AFI. Ya, paham kawan-kawan? Kita tutup dengan doa. Semoga doa bisa menenangkan kita semua. Ya, doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami yang telah terjerat pinjaman online. Pinjol yang sudah menghancurkan kehidupan kami. Pinjol yang sudah menghancurkan perekonomian kami. Ya Allah, ampuni hamba. Tunjukkan ke jalan-Mu yang benar. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami, saudara kami yang saat ini sedang sakit, ya Allah, terbaring sakit, sembuhkan sakitnya. Angkat sakit penyakitnya, ya Allah, agar mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarganya, agar mereka dapat kembali fokus untuk mengais rezeki, menghidupi keluarganya. Ya Allah, untuk kawan-kawan kami yang saat ini porak-poranda ekonominya, hancur keuangannya, dan mereka saat ini sedang kembali memulai merintis usahanya, ngelapak, siang malam, kepanasan, kedinginan, kehujanan. Ya Allah, ampuni mereka, berkahi langkah mereka, mudahkan, lancarkan ikhtiar-ikhtiar mereka, dan jauhkan dari setiap rezeki yang haram. Ya Allah, untuk setiap keluarga, teman-teman kami yang saat ini berumah tangga, dan rumah tangganya sedang bermasalah, cekcok siang malam, bertengkar, bertikai, berdebat. Ya Allah, jauhkan semua itu. Hilangkan ego masing-masing dari suami istri ini. Kembali luruskan keluarganya, kembali harmoniskan keluarganya, dan jadikan keluarga yang selalu bahagia. Bahagia lahir batin, bahagia ya Allah dunia akhirat, dan bahagia sampai usia menutup. Ya Allah, ya Rabb, kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Tetap tersenyum kawan-kawan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebahagiaan. Kita senantiasa diberikan usia yang berkah. Kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk segera keluar dari seluruh jeratan riba yang saat ini sudah menjerat kita semua. Jauhi riba, apapun itu ribanya, jauhi ya. Kalian sudah merasakan bagaimana pahitnya dikejar-kejar utang riba. Sampai tidak aman, sampai tidak tenang, sampai merasa dak-dikduk ada yang berhenti depan rumah. Iya kan? Nah, hindari semua itu ya. Yuk, Abah akhiri. Abah mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat, kata-kata yang kurang menyenangkan, kurang mengenakan. Semua salah ada di hamba Allah. Bismillah, Abah akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.